Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ini siswa-siswi kelas 3? Semoga sehat selalu dan tambah semangat ya belajarnya. Oke, bertemu lagi dengan Ustadzah Hima. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, kita sudah sampai pelajaran 4 ya. Temanya adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang lanjut ya belajarnya. Yang pertama kita akan belajar tanggung jawab. Nah, teman-teman sudah bertanggung jawab atau belum ya? Tanggung jawab itu artinya melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Tanggung jawab menunjukkan sikap amanah. Tanggung jawab bersifat kodrati. Artinya, tanggung jawab itu dimiliki oleh setiap manusia. Jadi, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsim bima kasabat rohinah," yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 38. Jadi, setiap manusia memikul tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang wajib dijalankan. Tanggung jawab terbagi menjadi beberapa macam. Apa saja ya, teman-teman? Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia itu memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perilakunya telah diatur dalam Al-Quran. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sholat 5 waktu, berpuasa, dan berbuat baik kepada manusia. Sekarang tanggung jawab yang kedua. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, jadi tanggung jawab kepada diri sendiri itu artinya memenuhi kewajiban untuk berkembang dan menjadi manusia yang mandiri. Misalnya, menjaga kebersihan, kesehatan, giat belajar, dan menuntut ilmu. Sekarang tanggung jawab yang ketiga. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Anak memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya. Tanggung jawab anak terhadap orang tua misalnya berbakti kepada orang tua. Nah, membantu orang tua di rumah. Teman-teman pasti sudah melakukannya ya di rumah. Tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan itu diciptakan untuk manusia. Nah, manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Tanggung jawab terhadap lingkungan, misalnya memanfaatkan alam sekitar dengan sebaik-baiknya dan menjaga kebersihannya, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Itu juga merupakan tanggung jawab kita terhadap lingkungan.
Selanjutnya adalah sikap tawadu. Apa ya sikap tawadu itu? Sudah tahukah teman-teman? Kalau belum tahu, Ustazah kasih tahu ya. Sikap tawadu itu artinya rendah hati. Nah, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri ya. Kalau rendah hati itu artinya tidak sombong. Orang yang tawadu akan selalu menghormati orang lain. Orang yang tawadu itu menjauhi yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai sifat tawadu. Perilaku tawadu misalnya, anak yang pandai dan selalu mendapat juara kelas. Ana tidak merasa sombong. Ana mau membantu teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran. Nah, Ana sering mengajak mereka belajar kelompok. Ana merasa kepandaiannya merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Ana ingin memanfaatkan karunia itu sebaik-baiknya. Nah, itu merupakan contoh sikap tawadu. Lawan dari sikap tawadu apa ya? Lawan dari sikap tawadu yaitu takabur. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya kita memiliki sikap takabur. Apa itu takabur? Takabur artinya sombong atau tinggi hati. Sombong itu artinya merasa lebih baik daripada orang lain. Sombong adalah perbuatan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang sombong. Sombong itu akan mendatangkan kebencian dan keburukan. Orang yang sombong akan dijauhi oleh orang lain. Jadi teman-teman jangan sampai memiliki sikap sombong atau takabur ya. Selanjutnya adalah sikap peduli. Peduli itu artinya memperhatikan atau menghiraukan. Itu namanya peduli. Jadi Islam itu mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan ya tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nah, jadi teman-teman, kalau ada temannya yang sedang kesulitan, silakan dibantu ya. Peduli terhadap sesama bukan sekedar dengan harta. Nah, peduli sesama dapat ditunjukkan dengan tenaga dan pikiran. Sikap peduli kepada sesama mewujudkan hidup gotong royong. Sikap peduli juga menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Jadi, kepedulian terhadap sesama juga menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Nah, jadi bentuk kepedulian Islam itu dapat ditunjukkan dengan adanya infak, zakat, dan kurban. Nah, teman-teman, infak itu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sementara pelaksanaan zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang menjadi bagian rukun Islam yang keempat. Nah, zakat itu dibagi menjadi dua ya. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, sekarang ibadah kurban. Ibadah kurban itu juga mengajarkan peduli sesama dengan membagikan daging kurban. Biasanya dilakukan saat ada akikah ataupun saat Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, itu tadi teman-teman sikap yang harus kita terapkan. Ada sikap peduli, tanggung jawab,
dan tawadu. Semua pasti akan menjadi tenang dengan berperilaku terpuji dalam sehari-hari. Terima kasih ya teman-teman telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Selalu jaga kesehatan dan patuh kepada orang tua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.